Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita di sini tentang acara apa, Ang? Acara ngopi Ngopi bareng. saja. Kita ngopi saja. Ya. Dan kita ngobrol-ngobrol tipis tentang tentang apa itu cerita-cerita yang lucu-lucu mungkin ya, yang bikin kalian termotivasi mungkin, atau mungkin bisa jadi pelajaran gitu. Mungkin ya, kan tidak tahu gitu kan. Mungkin itu bisa jadi, bisa enggak gitu. Iya, kemungkinan. Oke. Di sini saya sebagai pembawa acaranya dulu ya. Dan ini juga sama, ini juga Pembawa misi dan cerita gitu kan. Ya, itulah sejauhnya seperti itu. Nah, kalian kalau misalkan suka dengan channel saya, boleh di subscribe ya, gitu. Nggak bayar kok, gratis. Oke, kita lanjut ya. Iya. Di sini saya bersama teman saya, gitu kan. Iya. Kita mau cerita apa dulu, Ang? Kita mau cerita tentang hal-hal yang sudah terjadi aja. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang namanya meramal atau prediksi ya. Benar. Oke, misalkan prediksi itu, oh ini main bola ya, ada main bola. Iya. Gitu kan. Misalkan tim A dengan tim B gitu kan. Oh ini pasti menang. Kata Kan siapa? itu prediksi. Oh, prediksi. Ya, mungkin dilihat dari analisis dulu gitu kan, sebelumnya gitu kan. Oh ini bagus nih, ketemu A dengan B, bisa Jadi C. menang gitu kan. Oh, bisa Si jadi. B itu pasti menang. Si B. Karena Tahu dari mana B akan menang dari A? karena dulunya dianalisis dulu. Oh. Tim A dengan tim A ketemu sama tim B itu nggak pernah menang gitu kan. sip. Atau di kandangnya dulu itu pernah Dulu kalah gitu kan, pernah kalah gitu. anak Gitu. sekolahan dulu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu intermezzo ya. Intermezzo. Oke, kita ke inti ceritanya. Iya. Nah, Inti ceritanya apa? apa? Gini, pernah tuh pengalaman yang tidak pernah Pernah, tapi tidak pernah. dilupakan gitu. Oh, tidak pernah. Sampai sekarang gitu. Oh, Pernah ada pengalaman gitu. pernah Kumaha? makan. Pengalaman makan sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Masih makan. Makan. Oh, iya betul. Bisa. Selain nggak bisa dilupakan, tidak bisa juga diberhentikan. Karena itu kebutuhan pokok kan. Iya, kebutuhan. Iya. Kalau tidak makan ya mati gitu kan. Bisa nggak mie? Ya kan itu makan. Makan mie. Makan. Istilahnya temanya makan. Makan apa aja itu Makan. boleh gitu kan. Yang penting nggak makan racun atau plastik gitu kan. Kalau jus makan minum. Nah, dikategorikan itu minum ya. Jus. Minum. Oh, minum jus. Karena Kalau ada air kan. Kalau Ada jus air. tomat, Minum. tomat sayur buah. Menurut Joe. Menurut saya. Nah, Oke. Kalau menurut saya itu tomat itu termasuk sayur. Kalau nggak salah gitu. Kalau salah koreksi. tapi berbuah. Sayur. Sayur. Tapi dibilangnya buah tomat gitu. Kenapa? Karena mungkin dari pohon terus berbuah. Ayo wortel Sebut itu buah. jenisnya sayur atau buah? Sayur. Aya itu buah wortel. Enggak ada sayur wortel. Oh, berarti benar. Apa? Berarti buah itu tomat itu bukan sayur tapi buah. Tapi suka dibikin sayur Sama siapa? sama Suka dibikin jus banyak. jus tomat gitu kan. Jus tomat. Oh, berarti kategori buah. Buah. Tapi suka di sayur. Iya, karena itu banyak vitamin. Emang ada sayur tomat? Nggak ada, tapi suka di tambahan sayur gitu. Bumbu. Misalkan bumbu lah gitu. Berarti buah bumbu.
Bukan, jadi gini, jadi kita sayur bonteng, sayur sop, misalkan sayur Iya. sop itu seperti wortel dan sebagainya gitu kan, ditambahin sama Buncis. bukan, maksudnya tomat. Buncis juga ada. Itu makanya kan namanya tomat tadi Iya. kan, menceritakan tomat gitu. Pakai Ditambahan ku tomat gitu. Itu kunaon? Itu kenapa harus ditambahin dengan tomat? karena ditambahin garam Biar apa? Biar enak kan? biar agak asam. Kan terasa kalau ada asin masih terasa enak gitu. Iya. Betul. Heeh. Iya. Coba enak kita sambil Boleh merokok di channel Merokok. ini, boleh merokok. untuk di bawah ya, di atas 18 tahun aja. Ah, Nah, untuk di atas 18 tahun, yang belum 18 tahun jangan merokok. tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. untuk anak-anak. Untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun atau yang masih sekolah. Oke. Kita kembali lagi ke tema. Oke, itu tentang pembahasan tomat. Kenapa tomat dibilang banyak, bukan dibilang ya, banyak yang mengatakan ini sayur, sebetulnya itu buah. Gitu. Ya. Ada yang dibikin manisan juga Ya, manisan tomat ada. karena manis. Kalau Karena asin berarti asinan. di asinan dibilangnya sayur. Sayur. Gitu kan. Kalau asin kan dibilangnya sayur gitu. Oh. Gitu. Oke. Itu adalah tomat. Jadi tomat itu adalah buah Buah tomat. tomat. Nggak ada Bikin sayur jus-jusan, tomat ya? bikin jus tomat gitu kan. Oh. Sayur tomat nggak ada. Nggak ada. Itu hanya ditambahin. Tambahan gitu kan. aja. Tambahan dengan tomat karena untuk biar terasa apa ya? Terasa Asam-asam. asam-asam gitu. Ada asam-asaman gitu kan. Cermek enggak? Cermek. Cermek. Cermek asam. Hah? Cermek asam. Asam. Gitu. Oke. Itu tentang membahas tomat gitu kan. Jadi ya ceritanya apa itu, kita tuh menceritakan kesan-kesan pribadi dulu atau tentang membahas tentang tomat. Pribadi, kalau pribadi tertutup biasanya. Nggak boleh. Biasanya tertutup kan pribadi itu. Tapi biarkanlah pribadi itu menjadi suatu pengalaman yang orang lain bisa belajar dari pengalaman kita gitu. Kenapa gak bikin buku coba? Hah? Kenapa gak bikin Kan buku? kita bikin konten. Oh, bikin konten. Nah, dengan adanya konten ini, biar orang lain melihat dan mendengar, gitu kan. Iya. Kalau bedanya, Karena video. kalau buku, ya, saya sendiri buku gitu kan. Dari dulu, Bukan manusia. maksudnya manusia, saya sendiri gitu kan. Kalau lihat buku maksudnya gitu kan, lihat buku, itu malas untuk membaca. Kalau berdua, Hah? kalau berdua, Berdua gimana? Kanjo sendiri. Kalau berdua, Nah. Oh iya, aduh terkonek deh. Maksudnya berdua beda deh. Itu kan Beda beda deh. membahas tentang iya. pribadi, gitu kan. Pribadi. Pribadi saya, gitu kan. Kalau membaca itu kurang apa ya? Kurang suka gitu. Kurang suka. Kurang suka membaca. Kecuali membacanya kadang-kadang kan kalau keperluan aja gitu, keperluan yang sangat urgent gitu kan. Menurut orang barat di Kulon, membaca itu harus banyak, namanya literasi. Kalau di kita terasi buat sambal ya, Terasi gitu. terasi udang, Gitu. Nah, cengek. dulu suka membaca atau sekarang masih suka membaca? Sekarang masih baca status di Facebook. Kan itu melihat. Iya, melihat dan dibaca. Kan ada status juga, ada yang ditulis, Iya kan dibaca. ada yang di video gitu kan. Saya sendiri suka bikin status di video. Iya, saya sering. Itu kan masa membaca video, Iya, membaca. berarti melihat dan Karena- mendengar. Karena kan nggak ngerti videonya, ada subtitle di bawahnya, jadi dibaca. Itu mah kan kalau misalkan subtitlenya, kalau orang misalkan orang asing gitu kan bikin konten, kita lihat ada subtitlenya itu
baru bikin baca. Kan kita mah lihatnya temen gitu kan. Enggak, bukan. Ya, Coba. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kita tentang menceritakan tentang bagaimana sih kita harus sering membaca, bahwa membaca itu bikin kita itu pertama, kata tadi teman saya, harus banyak literasi. Artinya sering membaca itu akan mengakibatkan otak kita itu banyak pengetahuan gitu kan. oh, begitu. Itu dengan membaca gitu kan. Nonton video juga. Nonton video itu lebih memudahkan kita itu yang suka malas membaca Untuk mengingat, lebih paham. lebih ada rasa apa ya, yang tidak suka membaca itu enaknya, oh kita mendengarkan saja nih video itu gitu kan, dan bisa melihat gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke tadi. Jadi ada hal sesuatu yang mau disampaikan, misalkan tentang cerita pribadi atau bagaimana gitu kan. Ada nggak Cerita apa ya? yang mau ngopi-ngopi dulu? Santai, kita santai aja, santai. Ini gak ada cerita kayaknya. Tidak ada cerita gitu kan. Tidak pandai bercerita. Tidak pandai bercerita. Jadi begini, Gimana? ada suatu hutan. Di hutan yang rimbun terdapat 2 ekor bebek, 1 lagi ayam. Si bebek nggak mau diceritain dan si ayam juga setuju. Udah tamat. Itu perumpamaan ya teman-teman, itu tentang bagaimana sih cerita orang itu nggak mau bercerita gitu kan. Karena tadi saya kembali lagi tadi ke pribadi itu berarti untuk diri sendiri dan tidak boleh diceritakan sama orang lain gitu kan. Itu mungkin prinsipnya seperti itu gitu. Jadi Ya. nggak ada pelajarannya. Nah, di sini oke lah cerita ke pribadi, tapi saya mau menjelaskan di sini ya. Bagaimana sih orang yang suka, perbedaan orang yang suka membaca dan orang yang tidak suka membaca gitu. Perbedaannya bagaimana menurut aku mata? Orang yang suka membaca itu diantaranya dia mengetahui berbagai hal, diantaranya status orang lain, pengetahuan umum, dan sekolah juga. Intinya Dapat nilai, bisa menjawab kalau ada soal, dan juga ya lo bawalah nu dibaca mah. Oh, berarti banyak pengetahuan setelah kita membaca gitu. Iya, dari segi sosial, segi ekonomi, aku berarti ekonomi. Sebetulnya orang Ya Indonesia tergantung yang kita baca aja. tergantung Nah, apa yang kita suka ya baca, tidak suka ya jangan dibaca, baca sedikit-sedikit. Kan nggak suka, masa baca sedikit-sedikit. Ya walaupun nggak suka, daripada tidak membaca sama sekali, kecuali kita emang nggak bisa baca. Kenapa itu nggak bisa baca? Nggak bisa baca, alasannya mungkin tidak tahu huruf. Tapi sekarang pasti bisa, orang-orang bisa baca. Diantaranya kan bisa baca jalur di jalan, kita bawa motor. Betul. Ada plang arah ke sini ke kota A, arah ke sini ke kota B, ya itulah pentingnya berarti membaca. Intinya istilah membaca itu bukan hanya huruf berarti ya. Iya, Gitu kan, bisa membaca arah. iya. Gitu kan, Yang sulit, gitu kan. yang sulit itu membaca pikiran. Gitu kan. Itu misalkan membaca pikiran mah motivator. Gitu kan. Motivator ya. Jadi apa sih pentingnya membaca itu? Yang tadi saya tanggapi dari A gitu kan. Jadi membaca itu bukan hanya
bukan hanya membaca dari istilah kita baca angka huruf gitu kan, tapi kita juga harus bisa membaca arah, membaca orang gitu kan. Oh bagaimana sih orang ini, oh lagi pusing ya, lagi banyak pikiran ya, kita harus bisa membaca gitu kan. Kita harus bisa, oh kita jangan ngobrol-ngobrol yang sensitif gitu kan, takutnya kan orang itu marah, nyinggung gitu kan perasaannya gitu kan. Oh berarti gitu ya, luas ya artinya membaca itu, berarti bisa apa ya, mengetahui orang tersebut atau mengetahui bacaan yang kita baca gitu kan. Mengetahui. Gitu. Tahu mana? Gitu ya. Tahu Jadi- bulat atau tahu mengetahui bulat apa tahu kotak? Nah, itu terserah mau tahu Betul. bulat kan, mau tahu kotak kan. Biasanya kan di kampung mah banyaknya tahu bulat gitu kan. Digoreng na mobil, Nah, pas disamperin ternyata digoreng sama aja dikatel. gitu. Tahu bulat dadakan digoreng. Digoreng gitu. Dadakan. Kalian ada nggak tahu bulat di kampung kalian atau di kota? Ada. Ada ya? Mungkin. Oh. Kalau bahasa mungkin itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak. karena tidak tahu. Karena tidak tahu gitu kan. Karena Berarti arti tahu itu bukan hanya makanan. bukan, tapi bulat. Bulat. Kalau misalkan tahunya bulat. Iya, gitu kan. tahunya bulat. Nah, di sini kita bisa mempelajari apa yang kita obrolkan tadi. Berarti banyak hal-hal tertentu. Jadi poin yang pertama itu membaca. Membaca itu bukan hanya sebatas kita membaca huruf, tapi kita juga bisa membaca orang, pribadi, atau membaca arah dan tujuan gitu kan. Gitu. Iya, Nah, bukan arah tujuan. Iya, benar. Kalau kan, di arah jalan. Tujuan kalau di jalan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah Ang punya arah tujuan dalam hidup? punya. Oh gitu. Apa itu arah tujuannya? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan adil. Itu mah tuh undang-undang tuh. Bukan. Pancasila. Pancasila. Oh, Ya itu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan hidup Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil. Kalau bisa juga beradab itu Oke. harus. Jadi adab Gitu. itu artinya apa sih beradab itu? Beradab itu artinya kita berbudaya. Berbudaya. Iya, budaya kita masing-masing. Punya budaya. Gitu. Ya, Langsung hari adil. adil itu adil dalam hal pembagian biasanya kalau adil. Oh, misalkan ya, saya tuh punya uang Ya, 10.000. ya, Saya punya anak ya. 2. Heeh. Anak saya umurnya yang pertama itu umurnya 5 tahun lah. 5 tahun atau 6 tahun lah gitu kan. Iya, Yang kedua anak saya umurnya 2 tahun. ya. Saya punya uang 10.000. Apakah saya harus bagi rata 5.000? Enggak. Kenapa kah? Menurut saya keadilan itu kita berikan sesuai kebutuhannya. Ya tadi misalkan kebutuhannya. Soalnya kebutuhan anak pertama sama anak kedua pasti berbeda. Jadi itu artinya adil, Iya, sesuai dengan kebutuhan, iya. gitu kan. Oke, itu namanya keadilan. Oke. Saya mau nanya nih, misalkan nih ada seorang anak itu orang miskin, bukan orang miskin, ada seorang kaya, gitu kan. Langsung dia itu susah gitu hidupnya, itu orang miskin pasti susah kan, Belum tentu. gitu. Ini ceritanya susah gitu Iya. kan, dalam hal keekonomi. Ekonomi. Ekonomi. Kaya itu kan pasti artinya kaya kan banyak gitu kan. Enggak, Hah? enggak. Kaya mengkaya aja. Enggak, maksudnya misal kayak monyet. Betul. Kayak Mirip gitu kayak. Nah itu ketika menceritakan kaya tuh mirip. kan kayak kamu teh kayak ucing gitu kan. Iya. Jadi mirip ucing beneran. Betul.
gitu kan. Berarti- Kamu tuh kayak harimau, berarti siga harimau gitu kan. Berarti kalau Mirip gitu, mirip harimau. berarti orang yang berpenampilan mewah kayak sultan gitu ya. Iya mah istilahnya kaya itu Mirip sultan berarti. bukan mirip sultan, artinya banyak uang gitu. Oh iya. Gitu kan, itu dari bahasa Indonesia kan banyak yang arti kaya itu bukan berarti banyak uang aja gitu kan. Bisa artinya kemiripan gitu kan. Bisa jadi gitu. Iya. Iya. Nah, Orang langsung kaya sultan. balik lagi ke tema tadi. Ah. Nah, si miskin Ah. makan pun susah gitu kan. Si kaya makan itu Gampang. gampang. Oh. Nah, apakah itu adil? Adil. Dari segi apa itu adil? Dari segi kita memandang, Memandangnya ke mata. tergantung kita konteksnya di mana. Kalau Gitu ya? hanya melihat makan, Oke, saya potong dulu sebentar. Misalkan gitu, saya dulu pernah gitu kan, pernah merenung, aduh kalau saya punya uang nih 10 juta atau 20 juta, saya mau beli misalkan mau beli motor gitu kan. Sedangkan gaji saya sedikit gitu. kan 20 juta. Motor kan 20 kalau juta. jika Kalau saya punya harta atau uang, saya akan beli motor itu. Dikarenakan saya penghasilan saya sedikit, saya hanya bisa ngeluh. Maksudnya tetangga saya, karena dia punya uang, dia belanja gitu kan. Saya merasa tidak adil, gitu kan, dalam pribadi saya. Oh, kenapa ya Allah orang tidak beli motor, nggak kebeli gitu motor. Saya merasa tidak ada keadilan gitu. Jadi, nah, menurut itu Kak sebutnya adil atau kenapa itu? Apakah adil enggak sih seperti kan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, Allah itu, Tuhan itu maha adil gitu kan. Tapi banyak yang mengeluh karena merasa tidak ada rasa keadilan. berarti segi agama. Kalau dilihat dari segi agama gitu, seperti itu gitu. Iya, Kan. dilihat dari segi agama. Tapi kan dari segi agama juga Tuhan itu maha adil. Iya. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Gitu. Nah, dari sudut agama apakah adil atau enggak sih sebetulnya itu kan? Menurut saya adil. Nah, adilnya kenapa kan? Karena menurut saya Dewa, menurut saya kenapa adilnya? Karena kekayaan itu tergantung pondasi menurut saya ya. Jika pondasinya bagus, mungkin bisa kayak kalau kita kurang pondasi, terutama ya pondasi dalam hal finansial, itu akan susah. Contoh untuk sekolah, kalau kita sekarang gratis ya, mungkin bisa dengan berusaha kita bisa melamar pekerjaan di perusahaan orang lain dan menghasilkan. Begitu juga anak orang kaya sekolah bisa berusaha dan menghasilkan. Sama-sama ya, sama kerja, sama adil. Oke, itu sudut pandang gitu. Kalau menurut kalau dari segi agama, menurut saya adil. Adilnya mengapa? Karena kata Ustadz yang saya dengar, Allah tidak memandang dari segi ekonominya, tapi dari segi keimanannya. Nah, orang kaya bisa seiman orang miskin tidak, dan sebaliknya orang miskin bisa seiman orang kaya tidak. Gitu, tergantung pribadi masing-masing, itu bisa dan tidak. Betul, yang penting agama mah taat gitu, melaksanakan kewajibannya. Oke,
saya bisa ambil kesimpulan. Iya, yang penting kan Oke. kalau dari segi agama, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, pasti mampu. Dari 2 segi itu kan mampu ya. Keempat, zakat jika mampu. Tapi kan kalau nggak mampu nggak apa-apa. Apalagi mau nggak haji. Nah, kan yang penting kan 3-nya aja dulu yang utama. Menurut saya. Oke. Kalau dari segi agama begitulah kira-kira. Oke. Kalau salah mohon bantu ya. Oke. Saya akan naik kesimpulan dari pembicaraan yang barusan. Dari bukan pembicaraan, maksudnya dari Ari itu pendapat ya. Ya mungkin adil itu bukan hanya sebatas kita itu banyak uang atau tidak punya uang gitu kan. Gitu kan. Jadi keadilan itu dari segi apa ya? Dari keadilan itu dari segi apa yang kita terima, apakah kita bisa menerimanya atau tidak. Mungkin menurut kita tidak adil, menurut Tuhan itu adil. Hanya kita mengikuti hawa nafsu. Nah pertanyaan lagi, kenapa itu banyak yang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan? Itu manusiawi menurut saya. Manusiawi karena punya nafsu, punya keinginan. Karena nafsu itu membutuhkan materi, betul. Langsung ini emang betul, ada betulnya, tapi dari segi realitas kehidupan, contohnya ya, hidup rumah tangga. Hidup rumah tangga itu bukan kita makan sendiri kan, kita punya anak, punya istri lah terutama gitu kan. Langsung kita nggak punya penghasilan, bukan tidak punya penghasilan, tapi penghasilan kita itu tidak mencukupi gitu. Dari keinginan seorang istri, istri yang ingin misalkan ingin makan yang enak gitu kan. Iya, Itu ingin belanja gitu iya, kan. betul. Langsung kita dituntut sama istri gitu kan. Sehingga Berarti mata keranjang ya, istri itu keranjang kuning. memberikan kita tantangan yang membuat kita itu tidak nyaman gitu. Karena merasa seorang laki-laki, seorang suami itu udah stuck gitu. Ya. Stucknya artinya udah kerja di situ hanya semampunya seperti segitu gitu kan. Contohnya kita kerja pabrik ya, misalkan ya kerja pabrik, berangkat jam 7 pulang jam 4 atau jam setengah 5 gitu kan. Kalau di Indonesia gitu seperti itu kan, jam 4 atau jam setengah 5 Ya. gitu. So kita mau punya penghasilan dari mana kalau misalkan kita pulangnya jam segitu gitu kan. Akan gajian. Iya, sedangkan istri tidak merasa cukup kan. Kita temanya istri tidak merasa cukup gitu. Tentang keinginannya. Gitu. Misalkan kita secara analogi gini, misalkan ya kita 3,5 juta gitu, gaji kita 3 juta atau 3,5 juta. Misalkan satu hari kita kebutuhan makan pagi misalkan 50.000, makan siang 50.000, makan sore 50.000, kan 150 dikalikan 30 hari berapa? 4,5 4.500.000. Berapa juta 500 kan? Sedangkan penghasilan 3 juta. Coba kalau kita dikalkulasikan dari segi matematika lah. Menurut saya itu kembali lagi, saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa suami itu pemimpin rumah tangga,
Pemimpin di dalam rumah berarti ya. Namanya pemimpin menurut saya harus bisa adil. Adilnya dari mana? Adilnya dari tadi kan tidak bisa mencukupi kemauan istri. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Kita utamakan dulu kepentingan Saya paham. daripada keinginan begitu. Kita next untuk lebih lanjutnya kita ke part kedua. Kita cukupkan dulu Oh iya. ya. Oke. Ini kita belum ambil kesimpulan, belum selesai ya, belum finishing tentang pembahasan tentang apa sih itu artinya keadilan gitu. Dari tadi kita bahas tomat, tahu dan sebagainya gitu kan, sampai tentang keadilan gitu kan. Oke, mungkin cukup dulu. Mudah-mudahan Nanti kita ke benar, kalau salah part kedua. mohon dibenarkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa Mohon dibetulkan, bukan dibenarkan. jangan lupa Koreksi subscribe, gitu koreksi ya. kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kita tadi kita ngobrol-ngobrol hanya kita ngobrol ringan, dan ada juga ada apa itu banyo-banyo atau banyo itu apa sih yang Bercanda. bercanda gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.